Jambi dalam pelajaran PPKN. Anak-anakku yang Bapak cintai, marilah untuk pertemuan kali ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa anak-anakku jaga kesehatan ya di rumah kalian masing-masing. Anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk pertemuan kali ini pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Bapak akan membahas tentang KD 3.2, yaitu mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sebelum ke sana, ini Bapak akan memperkenalkan dulu mengenai pengertian konstitusi. Nah, di dalam konstitusi ini ada banyak berbagai istilah dari berbagai negara itu mendefinisikan mengartikan yang berbeda-beda. Tahukah kalian pengertian konstitusi? Istilah konstitusi dalam bahasa berbeda-beda seperti berikut. Yang pertama, menurut bahasa Inggris itu namanya Constitution bacanya. Bahasa Belanda Constitute. Bahasa Jerman Constitution. Bahasa Latin Constitutio. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa sebenarnya konstitusi itu dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Ini pengertian konstitusi tertulis, yaitu adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua, yaitu konstitusi tidak tertulis, adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Jadi, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Tapi sebelum ke sana, perlu anak-anak ketahui dulu bahwa yang namanya konstitusi tertulis itu yang berkaitan dengan undang-undang dasar, kalau bahasa yang lebih mudahnya yang kamu sering kenali, undang-undang lalu lintas gitu. Nah, kalau yang tidak tertulis itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Oke, kita langsung ke pokok persoalan, yaitu bagaimana perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini perlu anak-anak ketahui bahwa untuk membuat Undang-Undang Dasar ini mengalami suatu proses yang panjang. Yang pertama dimulai dari sidang kedua BPUPKI, membahas penyusunan Undang-Undang Dasar serta rencana lain yang berhubungan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. BPUPKI membentuk 3 panitia kerja, yaitu yang pertama panitia untuk merancang Undang-Undang Dasar, yang kedua panitia untuk mempelajari hal-hal pembelaan tanah air, dan yang ketiga panitia untuk mempelajari hal keuangan dan perekonomian. BPUPKI selanjutnya membentuk panitia 9 atau panitia kecil yang bertugas merumuskan hasil sidang pertama. Untuk lebih jelasnya, yaitu anggota panitia kecil itu terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, Abikusumo, Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Wahid Hasim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 45, panitia 9 ini langsung mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno. Dalam rapat tersebut hasilnya ditandatangani oleh 9 orang anggota panitia 9 yang terkenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Center. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sendiri, yaitu pada tanggal 7 Agustus 45, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Sebagai gantinya, kemudian dibentuklah yang namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan 21 orang. Dalam PPKI ini diketahui oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia.
baru keesokan harinya setelah tanggal 18 Agustus 45 PPKI melaksanakan sidang. Keputusan sidang PPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Yang kedua, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, membentuk yang namanya Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI yang telah dilakukan beberapa perumusan pembukaan naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar, hasil sidang kedua PPKI, 4 perubahan yang disepakati hal tersebut antara lain yang pertama, 1. Kata mukadimah diganti kata pembukaan. Yang kedua yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Dan yang keempatnya yaitu pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya yaitu tentang apa peran tokoh perumus negara Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini ada 2 paham utama yang perlu anak-anak ketahui yang dimiliki pendiri negara dalam sidang PPKI, yaitu kaum nasionalisme dan kaum agama. Nah, pendiri negara didasarkan pada pemikiran nasionalisme, menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan, sedangkan golongan agama menginginkan berdasarkan salah satu agama. Dari berbagai perbedaan anggota PPKI, nah akhirnya dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Akhirnya disimpulkan bahwa terjadilah yang dinamakan negara Republik Indonesia ini, terutama sila pertama yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah salah satu bentuk wujud istilahnya para kaum agamis yang mementingkan untuk kepentingan semua. Karena apa? Sebagian di negara kita bagian timur itu adalah muslim. Nah, itulah serentetan atau katakanlah terjadinya Undang-Undang Dasar 1945 ini secara singkat dan belum detail, ini baru kronologisnya saja. Oleh karena itu saya mohon kepada anak-anakku apa yang tadi Bapak sampaikan mohon dicatat kembali, kemudian dibaca, dan jangan lupa untuk memperdalam apa yang tadi Bapak sampaikan. Silahkan kamu pelajari lagi tentang perumusan undang-undang di perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 di buku paket atau kamu download di video itu juga banyak. Sekian dan terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.